Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya Masjid Al-Muttaqin yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates dan pimpinan ranting Muhammadiyah Kaliwates juga gitu, Jember Kidul, pimpinan Aisyah cabang Kaliwates, dan juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Karena tanpa rahmat, tanpa izin Allah, tanpa nikmat Allah, tidak mungkin pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertatap muka. Ini yang patut dan wajib kita syukuri jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh abang saya ini, Mas Rendra Wilawan, ini abang saya. Jadi kenal sudah lama sejak sama-sama mahasiswa dulu. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa tema kali ini terkait dengan syukur dan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, syukur dan sabar ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan wa fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Dan yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang sabar dan syukur. Sabar dan syukur ternyata tidak bisa dipisahkan jamaah yang dirahmati Allah. Apa sabar jamaah yang dirahmati Allah? Dari kata sabar yasbiru, artinya menahan. Syukur apa? Syukur artinya terbuka. Syukur lawan katanya itu kufur, tertutup. Maka dalam konteks sabar dan syukur, Rasulullah pernah dawuh kepada kita, idza asabathu syarrah syakar wa idza asabathu dharrah sabar. Jika kita ini ditimpa, diberikan kebahagiaan hari ini, bisa berangkat dari rumah, masih diberi kesehatan, masih bisa berkomunikasi dengan istri dan anak di rumah, ini rasa syukur yang luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Dari sekian banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya, tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena sakit mungkin, atau karena sekian hal. Ini syakar. Wa idza asabathu dharrah sabar. Dan jika kita ditimpa musibah, hal yang tidak kita inginkan, kesulitan, kesusahan, maka perintah Rasul sabar, maka bersabarlah.
Jamaah yang dirahmati Allah, suka dan duka, gitu ya, syukur dan sabar, manis dan pahit, ya, susah dan senang, itu menjadi kodrat dan itu menjadi fitrah seluruh hamba Allah yang namanya manusia. Setiap hari kita itu pasti dihadapkan pada susah, senang, pahit, manis kehidupan. Dan banyak di antara kita jamaah yang dirahmati Allah yang hanya menginginkan sesuatu yang enaknya saja gitu ya. Hidup yang penuh dengan manis, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kegembiraan, iya, impian kita bersama. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kita pasti akan juga menjumpai yang namanya kepahitan. Kita menjumpai yang namanya kesusahan. Sekarang syukur dulu. Jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, nikmat luar biasa, nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang kita lupakan itu adalah nikmat yang tidak rutin kita lakukan. Bukan aktivitas rutin gitu ya, yang berarti. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan diri kita kadang-kadang kita lupa. Mata yang bisa berkedip, hidung kita yang masih bisa menghirup udara segar, ini kadang-kadang kita lupa ya. Kemudian jantung kita yang masih berdetak, kita sering lupa jamaah yang dirahmati Allah. Kita itu yang dilihat, yang sering kita ini sebagaimana Al-Quran, wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Yang terlihat saja, istri cantik, itu rahmat nikmat, gitu ya, sehat, itu yang sering kita ingat. Pangkat dan jabatan sering kita ingat. Kapan ulang tahun istri panjenengan, ingat enggak Bapak Ibu? Ingat. Anak kita ulang tahun, ingat. Ini yang sering kita ingat. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran mewasiatkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Seluruh yang kita rasakan, keindahan, nikmat gitu, tidak ada itu dari kita. Semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Seluruh nikmat yang kita rasakan itu, manusia itu hanya 3: doa, ikhtiar, tawakal. Allah yang nanti menentukan. Doa, kita berdoa kepada Allah. Bahkan kita doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah ketika agar kita setiap hari diberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Itu doa kita yang kita biasa dengan doa sapu jagat. Padahal ikut Al-Quran juga mengingatkan kepada kita apa kebahagiaan yang sejati. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka aku akan berikan kepadanya, kata Allah, itu apa? Kebahagiaan yang hakiki. Ternyata kebahagiaan itu tadi itu dalam yang kita inginkan gitu ya. Kita kan ketika bersyukur karena ketika bahagia saja dia yang dirahmati Allah. Ya. Adalah amal soleh. Panjenengan kita semua berangkat dari rumah, insya Allah amal soleh. Panjenengan
talabul ilmi di sini insya Allah amal soleh dicatat oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Cuman tadi ada Rasulullah mengingatkan kepada kita bagaimana perilaku menjadi amal soleh. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma jara ilaika. Nah, kita bagaimana sesuatu bisa menjadi ibadah itu tergantung bagaimana kita niat kita. Jika niat kita karena Allah dan Rasulnya, maka kita dapat pahala dari Allah. Jika niat kita hijrah berangkat dari rumah, hati kita menuntut ilmu, atau dunia yang diinginkan karena perdagangan, maka itu yang kita dapat. Atau ada perempuan yang ingin kita dinikahi, itu yang didapat. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kembali kepada syukur, jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu, jamaah yang dirahmati Allah. Mulai sejak kita tidur, sebelum tidur sampai tidur lagi, selama 24 jam tidak akan pernah bisa menghitung. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa menghitung, jamaah yang dirahmati Allah. Mulai bagaimana langkah kaki kita bisa melangkah, tangan kita masih bisa bergerak tadi, ini tidak akan pernah bisa menghitung, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kita harus menyiapkan diri bahwa sebagaimana di muqaddimah tadi, bahwa hidup manusia itu tidak selamanya manis, hidup manusia tidak selamanya senang, juga tidak selamanya susah. Ada kita itu dituntut dengan kesabaran, sebagaimana tadi dibacakan oleh qori kita dalam surat Al-Baqarah ayat 153G sampai 157. Penggalan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Disusul ayat 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156, 7 ya. Itu jemaah yang dirahmati Allah. Apa intinya? Bahwa sabar sekarang, sabar itu ada 3 hal. As-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah, bahwa kita semuanya pasti kena musibah. Maka minta pertolongan hanya dengan Allah, hanya dengan apa? Hanya kepada Allah dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, dengan sabar, wassalah dengan salat. Kenapa Pak harus salat? Gitu ya. Karena aktivitas ibadah utama kita itu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Pertama yang dihisab, ditanya oleh Allah kualitas salat kita. Itu jemaah yang dirahmati Allah. Apa? Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin. Sungguh kata Allah, aku benar-benar akan menguji kalian semua. Berarti kita semua akan diuji oleh Allah. Akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan, takut
tidak naik pangkat. Ketika dulu kita masih remaja gitu diuji oleh Allah, takut tidak diterima di sekolah favorit tujuan kita, takut tidak diterima sekolah di perguruan tinggi yang menjadi favorit kita. Setelah lulus kita juga takut tidak dapat jodoh, takut tidak dapat pekerjaan, terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat pekerjaan, dapat jodoh, takut tidak punya anak. Setelah punya anak, diuji lagi sama Allah itu. Takut anak kita nanti sekolahnya tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Tapi diuji sama Allah dengan ketakutan jamaah yang berahmati Allah. Wal ju'in yang lapar. Kemudian wanafsi minal amwal itu kekurangan harta buah-buahan dan nafs ditinggal oleh saudara-saudara kita. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada pribadi yang sabar. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 memang Allah sudah menggariskan kepada kita bahwa kita semua bakal diuji oleh Allah, bakal diuji, dan berilah kabar gembira kepada pribadi yang sabar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apakah setiap musibah itu betul adalah ujian? Apakah setiap musibah itu adalah ujian? Bisa saja musibah itu adalah menjadi peringatan bagi kita kepada hambanya yang mulai ingkar. Bisa saja musibah yang ada menimpa kita itu adalah sebagai hukuman Allah, ya, kepada pribadi yang sudah ingkar. Kalau ujian tadi itu peringatan kepada pribadi yang mulai lalai. Tidak. Bisa saja seperti itu jemaah yang dirahmati Allah. Kita luar biasa. Siapa yang diuji? Mulai zaman manusia pertama sudah diuji oleh Allah. Adam dan Hawa diuji tidak jemaah yang dirahmati Allah? Luar biasa ujiannya. Bahkan lebih dahsyat daripada kita. Adam dan Hawa. Sampai hukuman Allah Adam dan Hawa itu dibuang ke bumi yang kita tempatin sekarang, dan anak cucunya seperti termasuk orang kedua Qabil Habil juga diuji oleh Allah. Qabil Habil lahir kembali itu dengan Ikrimah dan Labuda. Terjadi sengketa urusan perempuan dalam sejarah manusia itu, Qabil dan Habil, dia rebutan yang namanya Iklimah. Ini sejarah manusia itu uji ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kemarin mendapatkan ujian mulai tahun 2019 yang disebut dengan COVID-19. Apakah COVID-19 itu satu-satunya yang terjadi pada zaman kita? Tidak. Zaman Rasulullah itu ada namanya wabah taun yang namanya Syarawahi. Syarawahi itu jamaah yang dirahmati Allah, satu hari membunuh sekitar 2000 orang di mana Rasulullah. Namanya Syarawahi, itu mungkin yang pernah baca sejarah. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab ada namanya Amawas. Itu juga per hari sekitar 700 orang meninggal dunia per hari. Setelah itu zaman Ali bin Abi Thalib ada namanya Al-Fatayat, namanya wabah ta'un Fatayat, juga membunuh ribuan orang per hari. Nah, kita di Indonesia pernah juga diuji oleh Allah dengan wabah namanya COVID-19 yang meninggal per hari jutaan orang di sedunia. Nah, jemaah sudah ada sebelumnya ujian Allah kepada kita. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tadi itu as-sabru 'alal musibah. Ada namanya as-sabru 'alat ta'ah. Sabar dengan ketaatan. Taat itu berat jemaah yang dirahmati Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu orang paling berat gitu. Paling berat.
Sholat berat tidak? Berat. Ngaji berat. Berangkat ke masjid mau sholat berat, jemaah yang dirahmati Allah. Berat. Kenapa? Kita dapat ujian Allah, dapat godaan setan, juga dapat gangguan sesama manusia, gitu ya. Allah menguji kita itu. Sampai di mana kekuatanmu, kekuatan imanmu, kekuatan ketakwaan itu dari Allah. Setan menggoda kita, manusia mengganggu kita. Ya terlepas dari itu. Tapi ada beberapa manajemen yang patut dan wajib kita lakukan jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita di posisi syukur ala ta'at, sabar dalam ketaatan tadi. Dan bagaimana kita membingkai ketaatan itu menjadi bagian yang terpenting dan kita tidak bisa kita bisa untuk melaluinya. Yang pertama ada istilah muahadah. Kita ini ingat akan perjanjian dengan Allah. Kita semua di antara kita itu punya janji kepada Allah. Janji paling setidak-tidaknya ketika kita sholat 17 kali selama sehari semalam gitu ya. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan kepadamu ya Allah hamba minta pertolongan. Ini kita terus ikrarkan, namanya muahadah. Ingat bahwa kita punya janji. Ini bagaimana kita membingkai ketaatan kita agar tetap terpelihara. Kita juga di antara kita membaca ini ketika mau sholat membaca surat itu ya, baca iftitah, inna sholati ada ya, yang baca ada Allah yang Allah maba'in gitu ya. Ada yang baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu ikrar. Kita berikrar, semua di antara kita berikrar kepada Allah. Itu namanya muahadah jemaah yang dirahmati Allah. Cukup dengan muahadah tidak. Ada namanya mujahadah. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah. Tadi as-sabr ta'at tadi. Bersungguh-sungguh. Apa yang disebut dengan sungguh-sungguh? Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah mendawuh, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita sungguh-sungguh ngaji, kita sungguh-sungguh sholat, kita sungguh-sungguh beribadah betul-betul tadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencarikan jalan keluar gitu ya, dari jalan-jalan yang lain. Sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan di mimbar ini sekitar beberapa bulan yang lalu, dalam surat At-Talaq Allah juga janji kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masih ingat Bapak itu ya? Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, janji aku yang akan mencarikan jalan keluar dari setiap kesulitan kamu. Nah, Allah yang akan mencari kesulitan apapun itu, urusan diri, urusan keluarga, urusan pemerintahan, nggak usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Disusul dengan ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada pribadi yang bertakwa tadi, sabrul ta'at tadi itu ya. Tidak disangka-sangka. Siapa yang punya pekerjaan, yang punya rezeki? Pekerjaan dengan rezeki beda Bapak Ibu. Banyak orang pekerjaannya menereng gitu, tapi rezekinya sacuir. Tapi ada orang yang pekerjaannya di rumah gitu ya, TikTokan, Masya Allah, 1 jamnya 1,2 miliar. Siapa Bapak Ibu? Siapa itu ya? Ya, siapa? Per jam pernah 1,5 miliar per jam itu kan ke TikTokan.
hanya 1 jam 1,2 miliar dari TikToknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku akan memberikan kemudahan seluruh urusan kamu. Urusan kita Allah yang akan memberikan kemudahan, jamaah yang dirahmati Allah. Urusan kita punya urusan banyak, urusan untuk diri kita di rumah, urusan untuk istri, untuk anak, untuk pekerjaan di kantor, yang punya amanah untuk masyarakat di masyarakat. Apa? Sabar ala ta'ah. Sabar dengan ketaatan. Allah berjanji, aku yang akan mengurus urusanmu, akan memberikan kemudahan seluruh urusan kita. Masya Allah. Ini at-tolak 2-5 jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir dari at-tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan memperdosa pahala. Insyaallah, siapa yang tidak punya dosa di sini? Termasuk yang berbicara dosanya insyaallah lebih banyak daripada jenengan. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ketika kita itu as-sabr ala ta'ah, sabar dengan ketaatan tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kullu bani adama khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surat At-Tolak. Kita bersungguh-sungguh jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata kalau Imam Abdullah bin Umar pernah bilang kepada sahabat-sahabatnya, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'itu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kamu urusan duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan esok tiada. Itu syairnya Abdullah bin Umar. Kita kalau urusan dunia itu seakan-akan selama-lamanya. Rasulullah sampai daun, kamu jadi orang kaya. Rasulullah kaya raya aja yang dirahmati Allah. Tapi berperilaku sederhana. Tapi urusan akhirat seakan-akan besok kita tiada apa? Ada rasa khusyuk. Betul-betul kita itu ketika menghadap Allah itu betul-betul kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita betul-betul meninggalkan urusan dunia. Insyaallah. Ini disebut dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian apa as-sabru ala ta'ah yang ketiga adalah kita itu muraqabah. Kita pasti dilihat oleh Allah, merasa dilihat. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah itu seakan-akan dilihat oleh Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihat kita. Innallaha sami'un basir. Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui dan menghitung apa yang kita perbuat. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sebiji bersisa kebaikan kita dicatat. Kemudian sebesar biji zarah keburukan kita juga dicatat dan akan dipertanggungjawabkan jamaah yang dirahmati Allah. Ini sabru ala ta'ah. Kemudian apa sabru ala ta'ah yang selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Umar mengingatkan kepada hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu dulu. Kita diminta untuk menghitung diri kita sebelum kita dihisab. Siapa yang tahu kadar
kadar keimanan ketakwaan kita dengan kepada Allah. Bukan istri kita jemaah yang dirahmati Allah, tapi Allah dengan kita. Kita tahu kadar kita seperti apa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Asyr ayat yang ke-18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah masing-masing diri antara kita itu memperhatikan atas apa-apa yang kita perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah khabir bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kita perbuat. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Kita itu harus melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kualitas kita sudahkah layak kita mendapat impian kita jannah? Sebagaimana pernah khatib sampaikan di mimbar ini dulu sekitar beberapa waktu yang lalu, kita nggak tahu kulli ummatin ajal, fa idza jajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu mati tidak akan pernah mundur, maju pun tidak akan pernah mundur mati itu. Tidak akan pernah mundur mati itu. Tidak akan pernah mundur. Dalam surah Al-Munafiqun, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan pernah menunda kematian kita, jemaah yang dirahmati Allah. Tidak akan pernah menunda. Pernah saya sampaikan di sini, mati tidak menunggu Tuhan. Nggih. Mati tidak menunggu sakit. Orang mati bukan karena sakit, jemaah yang dirahmati Allah. Banyak orang yang sudah lama sakit menahun tidak mati. Ada orang yang sehat tidak sakit ternyata dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita muhasabah. Kemudian as-sabru ala ta'ah yang terakhir itu namanya mu'aqabah. Apa? Memberikan hukuman kepada diri kita sendiri. Kita ternyata sudah melakukan dosa, keburukan, maka bersegera. Maka Rasulullah Daud mengingatkan kepada Abu Dar dengan Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Abu Dar. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan dosa kita itu dengan kebaikan untuk menutupnya. Oh, ternyata mulut kita kadang-kadang yang ini keselamatan insan lisan. Yang kadang-kadang yang tidak bisa kita jaga mulut kita, jemaah yang dirahmati Allah. Apalagi ngapunten cari lagi ibu-ibu gitu ya. Kalau sudah ketemu sama ibu, masya Allah. Indahnya kalau yang diomong itu adalah tetangganya. Kalau seandainya kita tahu orang yang ini bangkrut gitu. Orang bangkrut itu adalah orang yang sering riba jemaah yang dirahmati Allah. Kita punya simpanan misalnya di rekening kita 1 miliar. Karena riba besoknya itu tinggal 1.000 rupiah. Ternyata rupiah yang ada di rekening kita ditransfer ke orang yang kita ribai. Insyaallah. Ini ada hadisnya yang dirahmati Allah. Jangan senang-senang kita riba. Nah, oleh karena itu tadi ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbuatlah baiklah kepada sesama manusia. Ini mu'aqabah namanya. Itu namanya as-sabru ala ta'ah. Kemudian yang terakhir as-sabru alal maksiyah. Sabar dengan kemaksiatan. Masya Allah. Kalau bicara kemaksiatan di era virtual, di era digital hari ini, kemaksiatan itu bukan di jalanan, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau mungkin saya masih SD dulu, kemudian Pak Dokter masih SD gitu Pak. Kemudian
Mas Rendra masih SD, kemaksiatan di jalanan gitu. Tapi kemaksiatan sekarang itu di setan gepeng ini Bapak Ibu. Masya Allah dengan ini sekarang. Apa yang tidak ada di sini sekarang Bapak Ibu? Nah ini as-sabru al-ma'siyah, bagaimana kita menghindari, dijauhkan diri dari untuk tidak bermaksiat. Maksiat mata di sini bisa, maksiat telinga bisa, bahkan maksiat tangan iya juga. Masya Allah, kaki juga iya. Dengan ini, Masya Allah, marilah kita lindungi diri kita, lindungi keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dulu, kita berarti kita dulu gitu ya. Baru keluargamu, istri dan anak-anak kita dari api neraka yang rahmati Allah. Nah, jadi marilah kita ada 3 hal tadi, bahwa as-sabru alal musibah. Kalau as-sabru alal musibah tadi kita rujukannya itu dalam surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Baqarah ayat 105 3 sampai 105. Kemudian as-sabru alal ta'ah. Ta'ah. Banyak tadi itu, ada mu'akhadah, ada muraqabah, ada mujahadah, ada muhasabah, ada mu'aqabah. Nah, itu menjadi cerminan kita. Kemudian as-sabru alal ma'siyah. Sabar untuk tidak menjadi bagian daripada kemaksiatan di era digital, di era virtual. Siapapun itu, bahkan pernah di mimbar ini juga saya pernah sampaikan, ini yang terakhir dari saya, baik laki maupun perempuan, kita itu dosa kita itu jalan walaupun kita ibadah, sholat dosa kita jalan, jemaah yang dirahmati Allah. Sholat dosa kita jalan, tidur dosa kita jalan di era virtual sekarang itu. Tidur kita jalan dosa kita. Kenapa? Kita mungkin di media sosial, kalau di perempuan biasanya ya, mempertontonkan orang. Dianya tidur, kitanya yang melihat, gitu ya. Dianya yang sholat, kitanya yang melihat di media sosial. Dosa tidak? Dosa, terus jalan dosanya seperti itu. Ini kan jamaah yang dirahmati Allah, kita as-sabru alal ma'siyah, kita sabar untuk bagaimana kita menghindarkan diri kita dari kemaksiatan. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Aku mohon maaf, istilahnya orang Madura cangkolang gitu ya, atas apa yang saya sampaikan. Mungkin ada tadi hal-hal yang kurang, kemudian ada yang berlebihan, ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah, dimohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.